Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPD El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita kembali akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-36, di ayatnya yang ke-2 dan yang ke-6. Saya bacakan ayat yang kedua dan yang ke-6. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Ayat yang ke-6, inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan bagi keturunan Zelafehat, anak-anak perempuan Zelafehat, dalam mengatur warisan yang diberikan kepada anak-anak Zelafehat. Di dalam Bilangan pasal yang ke-27 di sana kita dapat melihat, kita membaca, itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan atur bagi anak-anak Zelafehat, anak-anak perempuan Zelafehat, bagi hak waris yang diberikan kepada mereka. Mereka harus menikah dengan lelaki yang sesama, maksudnya lelaki yang keturunannya dari saudara ayahnya Zelafehat. Nah, dari sini ada banyak cara yang dapat Tuhan lakukan. Kita melihat ada begitu banyak cara yang Tuhan lakukan, termasuk dalam mengatur hak warisan anak-anak Zelafehat. Dengan perintah Tuhan, anak Zelafehat jangan menikah dengan laki-laki yang bukan dari kaum keluarga ayahnya, supaya warisan itu tidak berpindah dari suku ke suku yang lain. Dan ada banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa begitu banyak, begitu besar cara Tuhan di dalam kehidupan kita yang Tuhan lakukan. Meskipun kita dalam masalah, dalam persoalan, Tuhan mempunyai cara, Tuhan sanggup menolong kita, asalkan kita mau memegang firman-Nya dan melakukannya. Ini kita melihat anak-anak Zelafehat, anak-anak perempuan Zelafehat, mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam mulai dari ayat yang 10, Ulangan yang Bilangan pasal yang ke-36, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Ayat yang ke-12, mereka kawin dengan laki-laki dari kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perintah Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, kita melihat anak-anak perempuan dari Zelafehat menuruti perintah Tuhan. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga berkat mereka, warisan yang mereka miliki tetap ada di antara kaum ayah mereka. Dan bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh anak-anak Zelafehat, adalah ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Mereka taat melakukan firman Tuhan, kita juga taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Contoh dalam Alkitab yang memiliki ketaatan yang begitu sungguh adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 kita melihat di sana panggilan Allah kepada Abraham. Tanpa berpikir panjang, Abraham menerima panggilan Allah. Ia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kita tahu bersama, Abraham menerima berkat yang Tuhan janjikan kepadanya. Keturunannya seperti bintang yang di langit, artinya tidak dapat terhitung banyaknya. Dan Abraham
sangat diberkati oleh Tuhan di masa hidupnya. Contoh yang kedua dalam Alkitab, contoh ketaatan adalah Nuh. Ketika kejadian air bah, dalam Kejadian pasal yang ke-6 di sana ke-22 di sana dikatakan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, ia lakukan dengan taat, dengan penuh ketaatan ia melakukannya. Sehingga kita tahu bersama Nuh mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Ia selamat dari musibah air bah dengan ketiga anaknya, ketiga menantunya dan seorang istrinya. Dan mereka selamat dari musibah itu. Nah, dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan menjalani hidupan kita dalam kita melakukan firman Tuhan, dalam kita menjalani ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah taat tanpa menunda. Dalam kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan, kita menjalani firman Tuhan dengan ketaatan, kita harus taat kepada firman itu tanpa menunda-nunda. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-59 dan ke-60. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-59 dan 60. Kalau kita lihat di sana 59 dan 60, lalu berkatalah kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini adalah perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan yang keras yang menegur kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita jangan menunda-nunda. Di sini seperti yang orang ini katakan, biarlah dikatakan bahwa izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ini adalah seperti orang yang menunda panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, menunda ketaatannya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang mati menguburkan orang mati adalah orang yang mati secara rohaninya, mereka yang suka mencari alasan untuk supaya mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka lebih enak dalam menjalani kehidupan mereka karena mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Begitu banyak alasan yang mereka lakukan, begitu banyak alasan yang mereka katakan supaya mereka tidak menjalani ketaatan mereka kepada Tuhan dan mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ini adalah orang yang mati di dalam rohani. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita lebih memilih perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Bukan kita lebih memilih perkara dunia yang hanya sementara, yang sia-sia, yang tidak menjamin keselamatan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mau taat kepada Tuhan tanpa kita menunda-nunda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah menjalani ketaatan dengan tekun. Bagaimana kita menjalani ketaatan dalam kehidupan kita, yaitu dengan ketekunan. Dalam Lukas pasal 17 di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita baca di sana, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak, baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Lalu kita baca di ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan di Lukas ini mencatat bahwa apa yang harus kita lakukan, kita sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu yang kita harus lakukan. Itu adalah menjadi satu ketaatan kita kepada Tuhan dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjalani ketaatan kita dengan tekun, supaya Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah ketaatan kita dengan bersyukur. Dengan bersyukur artinya tanpa kita ada persungutan, tanpa ada persungutan di dalam kehidupan kita menjalani perintah Tuhan.
Kita kembali kepada Abraham, mengambil contoh Abraham. Kita melihat Abraham langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada persungutan yang keluar dari Abraham. Tapi ia melakukan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama untuk mau tekun dalam menjalani firman Tuhan tanpa ada persungutan, dengan rasa syukur kita menjalani perintah yang Tuhan berikan kepada kita tanpa ada persungutan dari kita yang keluar dari kita. Dan yang keempat adalah taat dengan ketulusan. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dan di sana diceritakan kisah Rasul Paulus yang begitu dapat mengajar kita. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa tidak ada bahwa dalam ketaatan tidak ada kata berhenti untuk melayani Tuhan. Dengan ketulusan hati kita melayani Tuhan tanpa adanya berpikir untuk kita mencari muka, untuk kita mencari pujian dari manusia. Kalau kita lihat di ayat yang keempat bagian terakhir, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Dalam pelayanan Paulus melayani bukan untuk manusia, melainkan ia melayani untuk Allah. Demikianlah kita, baiklah kita mau melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan mencari pujian manusia, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kita menjalani ketaatan kita sebagai umat-umat Tuhan yang terus berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dan hasil dari ketaatan kita adalah berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita ketika kita taat kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9 di sana katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, kita mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan ketaatan kepada Tuhan dengan tekun tanpa menunda-nunda, dan selalu ada ucapan syukur serta dengan tulus dalam menjalani perintah Tuhan. Maka ada banyak cara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak cara yang Tuhan kerjakan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk melakukan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Karena melalui ketaatan kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada begitu banyak cara yang Tuhan dapat kerjakan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami dalam masalah persoalan, ketika kami taat melakukan firman Tuhan, Tuhan menolong kami. Cara Tuhan yang begitu besar menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami umat-umat Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.